Assalamualaikum teman-teman. Ini hari ini nih hari Minggu. Gue lagi jalan-jalan ke Ranch Market. Biasa seperti biasa mengumpul-ngumpul. Ternyata gue ngeliat DX merah nih, keren nih. Kebetulan juga ada yang punya nih. Jadi kenalin, sebelah gue ini Mas Isa. Mas Isa ini seseorang yang dari dulu gue tahu gue itu, dia itu orang berkecimpung dan menekuni dunia otomotif retro, khususnya retro gitu. Makanya begitu gue lihat ini, ternyata ada yang punya gitu loh. Nah, ayo kita kenalan yuk Mas Isa. Assalamualaikum Mas Isa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ya. kabar, Wir? Baik, alhamdulillah. Lama ketemu ya. Kita jarang ketemu nih, ketemu kita di Ranch Market nih. Ya, pas tadi saya lewat ke sini ketemu Wira deh. Iya. Mas Isa, ini gue baru ngeliat nih mobil yang ini nih Mas Isa. Ya gue tau lah Mas Isa mobilnya ada beberapa, tapi yang kali ini baru ngeliat Mas Isa. Ini DX apa nih Mas Isa? Kok bentuknya kayaknya beda dari DX yang lain ya Mas Isa ya? Ini tuh mobil Toyota Corolla TE71 Liftback, Wir. Oke. Ya, ini agak panjang ceritanya. Jadi ini kita waktu itu dapatlah mobil ini, lalu saya bangun. Ya, kondisinya jauh dari sempurna waktu itu. Ya, memang prosesnya panjang, 1 tahun lebih lah ya kita bangun. Akhirnya kita sekarang udah finishing, kita baru coba jalan gitu. Oh gitu ya. So far sih enak lah ya mobil ini. Iya nih. Ini termasuk langka karena kondisinya masih lengkap semua. Oh, jadi gitu. interior segala macam tuh masih. Cuman saya joknya ganti sama Recaro ya. Emang nggak Ya, salah. lebih ergonomis. Nggak salah deh kalau Mas Isa Gitu. tuh. Mas Isa itu kalau dapetin mobil keren-keren emang. Tapi ya beliau emang sabar sih gitu. Nah, terinspirasi dari situ, gue pengen tanya nih. Kita tanya ke Mas Isa ya. Mas Isa itu sebenarnya tips-tipsnya apa sih kalau kita mau dapetin mobil retro itu yang keren? Apa yang mesti diperhatiin Mas Isa? Supaya kita juga nggak terjeblos gitu. Ya, kalau mobil retro itu ya minimal kondisinya tuh memang sekitar 80% harus kondisinya masih menyerupai aslinya lah ya. Kita terutama interior. Oke. Interior tuh susah. Jadi kalau kita sudah retrip segala macam, door trip segala macam, ya kita memang bisa beli sekarang, tapi kan barang juga susah ya. Tapi kalau ya kita pertahankan interior dulu lah. Kalau body masih kita bisa akalin. Oke. Lalu yang harus kita perhatikan lagi lampu-lampu seperti gitulah ya, perintilan begitu, list body ya gitu. Nah, itu aja sebetulnya. Kalau masalah engine body ya kita bisa adalah ya, kita bisa nanti gue bocorin upgrade. Gue bocorin bengkel yang keren, ntar tunggu dia hilang dulu. Gitu. Kalian gitu aja, Win. Ya, sejauh ini sih mobil-mobil retro memang kalau kondisinya bagus pasti dicari orang. Apalagi yang 2 pintu. Itu kan sekarang udah jadi, ya udah mobilnya udah langka ya. Kalau zaman dulu kita tuh tahun 90-an mungkin mobil ini masih murah ya. Gak ada harganya. Gak ada harganya. DX 2 pintu paling 30 juta juga jadi aja. Celica apa kan tahu sendiri lah. Ya sekarang tambah ke sini modalnya tambah sedikit. Yang berminat tambah banyak ya otomatis permintaan pasar lebih banyak, mobilnya tambah sedikit. Jadi gitu ya. Ya kan? Gitu lah. Nah, nih kita lanjut nih. Dari pertanyaan itu kan ini berarti Mas Isa tuh sebenarnya ngasih kode gitu. Bahwa kita itu bisa berinvestasi di mobil-mobil retro gitu ya. Selain hobi juga kan, kita hobi otomotif, tapi kalau bisa juga sebagai barang investasi gitu. Nah, Mas Isa, jadi mobil jenis apa? Tadi sih udah sedikit dijelasin ya. Atau yang seperti apa nih yang untuk kita bicara retro ya? Kalau mobil Eropa udahlah, itu udah ada market lain. Sekarang kita mobil Jepangan yang retro yang bisa diinvestasiin tuh yang kayak apa tuh Mas Isa? Yang buat jadi investasi kita. Ya pasti yang rare ya, yang jarang ya. Yang saya tadi bilang ke Wira, yang ya itulah yang 2 pintu itu memang dicari orang. Cuman ya sekarang ini kan mobil banyak 2 pintu banyak ya. Sekarang orang bisa masukin dari Malaysia, mau dari mana bisa. Yang lebih saya ya mungkin ya untuk penghobi segala macam yang memang mau dia berniat investasi, salah satunya ya bukan mobil yang keren segala macam, tapi surat paper. Nah, kalau mobilnya ada surat dari asli segala macam itu lebih bernilai gitu ya. Kalau sekarang kan mobil mungkin banyak ya. Ya punya mobil Celica GT4 lah, punya MR2 segala macam. Ya suratnya Corolla GL, contoh lah ya begitu. Ya, tapi kalau untuk dipakai-pakai so far ya nggak ada masalah. Cuman kalau seperti saya ini yang jadi kita dulu main mobil beginilah, kita kan suratnya bener ya maksudnya. Itu lebih menaikkan nilai gitu. Nilai sama kita juga value-nya ada karena ada sejarahnya. Mungkin dari dulu bekas kedutaan apa segala macam dibikin BPKB, tapi
asal usulnya jelas gitu. Kalau sekarang kan mobil bisa aja masukin dari manapun, suratnya kawin aja. Iya. Itu juga ini apa namanya? Is oke lah, gak ada masalah orang yang pakai wah bodo amat gue Ya tapi tentunya. Tapi kalau saya sendiri pribadi ya lebih appreciate gitu, kalau suratnya juga asli gitu, sesuai sama kayak mobil ini gitu, ya kan? Ya, jadi satu yang tadi saya tangkap ya, kalau kita mau investasi itu mobilnya harus yang rare ya. Ya, rare ya, untuk yang benar-benar yang untuk jadi investasi banget ya. Betul. Ya mobil apapun ya, whatever sekarang punya mobil pintu 4 ya, misalnya punya Dex, pintu 4, tapi kan original tetap mahal kan. Itu hitungannya rare. Ya, tapi kan lebih lagi kalau especially for two doors gitu kan. Gitu ya, jadi ya sama surat ya. Itu pengaruh ke harga tuh ya investasi ya. Ya kalau orang ada yang nggak pengaruh, ada yang pengaruh. Kalau saya sendiri pribadi nih ya, saya lebih mengapresiasi, lebih senang mobil itu legal, ada suratnya asli lah gitu lah. Ya kan sekarang banyak kalau punya mobil apapun, Porsche apa bisa ya gitulah ya, mungkin tahu lah, nggak usah diceritakan. Jadi itu saya lebih appreciate itu. Kita dapat ilmu nih. Full gitu kan, ada nggak kawinan. Ada dong insight baru nih, kita dapat ilmu dari Mas Isa nih. Tapi memang itu sekarang udah susah ya. Jadi ada orang tertentu yang karena suratnya bagus segala macam dia keep. Ini kalau rata-rata untuk sekarang juga saya lihat ya itu perkembangan retro sekarang ya bukannya saya juga apa-apa ya, bebas-bebas aja sih, kalau nggak ada paham-paham ini harus surat enggak gitu. Saya lihat tuh sekarang orang bisa dengan santai masukin mobil sampai sini ya suratnya dibikin lah gitu. Kan Wira tahu ya. Iyalah, tapi kalau saya sih lebih aman itu mobil itu asli meskipun suratnya mati ya, tetapi kan PKB-nya papernya benar gitu. Soalnya someday siapa tahu ada masalah apa-apa ya, kita who knows kan. Kita udah investasi beli mobil itu mahal, ternyata di ujung-ujungnya suratnya nggak legal, apa dipermasalahkan segala macam, itulah. Ataupun kita jual ke orang, ternyata suratnya begini, orang yang nggak paham misalnya kan, ada aja kan orang nggak paham, taunya ini suratnya benar, ternyata kok ini gitu ya, gitulah ya. Harus ya gimana, bingung saya juga kalau itu, harus yang tahu sama tahu aja gitu. Itu aja tipsnya mungkin, Wira. Sip, terima kasih Mas Isa. Jadi teman-teman nih, kita udah banyak insight banyak dari Mas Isa nih, kalau kita mau bermain di mobil retro ya, kita udah dapetin tadi tips-tipsnya sama apa aja mesti perhatikan gitu kalau kita mau berinvestasi di mobil-mobil retro. Ya, abis ini kita detailin ya ini DX ya, biar teman-teman sekalian nggak penasaran. Mas Isa, terima kasih banyak info-infonya. Sukses selalu ya. Oke, nanti kita ketemu lagi di mobil yang lain ya. Oke, amin. Oke Mas Isa, thank you.